Hello and welcome Virgo. Selamat datang di Lentera Intuitif. Saya Iswana Soender. Biar akrab panggil aja Kadal. Mau aku terusin jokesnya tapi udah mulai berasa cringe jadi nggak kan. Yang penasaran cek zodiak sebelumnya. Nggak bercanda serius. Nggak bercanda tapi serius gimana Dal? Anyway, ini aku serius kayaknya diterusin zodiak 2 mingguan ya. Apapun sebutannya kayak zodiak reading atau kayak 2 mingguan kayak gini, full moon atau new moon, atau bahkan ya aku tadi sore berasa bodoh sekali. Ini aku niatnya bikin readingan buat eclipse tanggal 8 April ntar. Terus ternyata aku sadar, oh ternyata gerhana mataharinya tidak lewat Indonesia. Ternyata gerhana mataharinya lewat North Amerika. Wow. Ya, sebelumnya sih aku sempat lihat ya kayak ada artikelnya gitu di begitu buka Google Chrome. Aku nggak tahu artikel dari mana, detik.com. Kayak gerhana matahari pas bulan Ramadan tuh emang selalu banyak superstitiousnya, banyak banyak tahayulnya. Tadinya aku pikir kayak aku bahas nggak ya, kan ini lumayan ya buat buat clickbait ya nggak sih kayak. Soalnya ada kecenderungan kayak gitu. Aku ngeliat di penonton tarot Indonesia kayak apa ya? Iya sih, di luar mungkin dari yang aku lihat tarot, ada tarot reader yang aku tonton kalau nggak salah, Chloe Taylor, namanya Chloe Taylor ya. Ya dia nuansa witchcraftnya, nuansa witchcraftnya. Kata nuansa itu jarang banget aku pakai. Kayak nuance, ya bahasa Inggrisnya nuansa witchcraftnya kental, tapi aku nggak yakin dia bener-bener witch ya. Kayak dia cosplay, dia ngedekor ruangannya kayak apa ya, kayak setupnya witchcraft sekali, tapi aku nggak ngerasa itu bener-bener witchcraft. Kayak ya itu mengidentikan dia dengan witch, ngerti nggak sih? Kayak witch tuh kayak penyihir yang di Eropa kayak gitu. Cuma apakah dia melakukan witchcraft aku nggak tahu sih, maksudnya mungkin dia tahu ya. Sekarang banyak sih bukunya yang ngebahas soal itu, cuma aku nggak yakin dia apa ya, benar-benar melakukan witchcraft. Yang mana banyak sih apa sih, kayak ya intinya adalah ya kayak tahayul kayak gitu. Mungkin apa sih orang pakai untuk mengundang, ya untuk clickbait itu. Soalnya kayak kalau di Indo kan tarot Indo banyak yang apa ya, kayak di zodiak mana ya aku ngebahas itu, kayak kalau di Indo tuh tarot Indonesia tuh pilihannya apa sih yang banyak ditonton tuh, pilihannya cuma 3. Entah lo jadi emak-emak, atau lo jadi pesulap, atau lo jadi dukun sekalian. Kayak aduh anjir. Oke. Okay. Gak tahu, kemarin aku sempet itu riset aku kemarin dari ngekepoin para subscriber yang baru masuk. Kayak ini entah mereka nyari apa ya, nyari tarot reader yang emang bener-bener sosok feminim kayak gitu, sosok feminim yang intuitif, ya sosok feminim yang intuitif kayak gitu. Yang mana di luar juga kebanyakan kayak gitu, kayak kebanyakan sosok feminim intuitif yang selalu diidentikan dengan witchcraft kayak gitu. Itu emang ada di kita tuh Pak. Cuma kayak apa ya, kayak kalau sampai jadi pesulap atau dukun sekalian aku agak agak berat. Soalnya itu pilihanku kalau nggak jadi pesulap, kalau nggak jadi pesulap atau ya jadi dukun sekalian. Kayak aduh wajar, nggak ada pilihan banget, kayak nggak mungkin aku jadi dua hal itu. Kayak there is nothing magical in my life right now. Kayak magicnya yang di mana gitu. Aneh aneh banget nggak sih? Cuma kenapa ya, maksudnya kenapa jadi itu yang banyak ditonton? Apakah apa ya, kayak kesan tahayul atau mistisnya masih sekental itu di Indonesia? Dan kalau mikir kayak gitu ya, kayak beberapa konten yang menyarankan videoku juga pada akhirnya kayak banyak dari konten kayak mistis kayak gitu. Makanya aku kayak really wow, begini masih banyak yang aku to be honest I'm not a big fan of that kind of content.
Kayak bahkan kayak 2 tahunan yang lalu aku sempet kayak bikin ngeparodiin dalam artian kayak aku menyalurkan ketidaksetujuanku terhadap konten berbau mistis kayak gitu. Jadi kayak ini sebenarnya yang terjadi kayak aku bikin bedah konten gitu, tapi waktu itu kayak dengerin apa ya, tau gak sih kayak dengerin cerita serem yang di Ardan gitu. Kayak dengerin gitu rame-rame kan biasanya, terus aku kayak bentar aku pause dulu, terus aku bikin kayak insert penjelasan ngawur aku soal apa yang terjadi. saking aku nggak bisa dikasih konten mistis kayak gitu. Nggak tahu sih, kayak mindset aku ngelihatnya absurd aja sih. Ya sorry banget ya kalau ini yang kalian datang ke kontenku karena rekomendasi dari konten mistis, cuma I'm not into that kind of life. Jadi mungkin kedepannya kedepannya juga aku bakal coba ngedemistifikasi ya tarot juga. Aku nggak bener-bener belajar tarot dari hal yang sifatnya supernatural juga sih. I mean, ya ini mah kayak aku main card game aja, like really. Makanya tantangan terbesarku kalau baca tarot adalah gimana caranya aku bisa lebih intuitif atau lebih mendengarkan intuisi. Iya, tarot tuh sama kayak card game. Bedanya tarot tuh, kalau card game kan teksnya tuh cuma satu blok itu doang. Iya, cuma teksnya tuh ada di bawah gambar, terus teksnya biasanya nggak banyak-banyak amat. Kalau tarot tuh teksnya sebanyak ini. Cuma ini emang cuma hafalan aku harus lebih banyak aja kalau main tarot. Beda sama kayak main Magic atau main Yu-Gi-Oh. Emang hafalannya lebih banyak aja, cuma ya mindset aku menanggapi tarot tuh sangat tidak nggak sedangkal itu. Iya, aku menanggapi tarot emang sedangkal itu. Makanya your friendly neighborhood tuh dari situ. Aku pengen bikin aku nggak mau nge-present tarot sebagai hal yang jauh, yang out of nowhere. Soalnya kemarin ada temanku yang begitu, dia bisa ramalin rumahku nggak biar cepet kejual. Kampret, gue nggak begitu cara kerja. Kenapa coba ajar, kan aing bukan dukun, kenapa jadi urusan lu mau ngejual rumah datang ke aing, kan kayak tolol sekali bukan. Kayak untung temen aja. Anyway, ngomongin soal magic nih, asik bridging. Ngomongin soal magic nih kalian Virgo. Di sini kalian dapat magician. Ada kartu magician centering your reading. Well, nggak bener-bener center sih, tapi ya ini kartu pertama yang dibuka dan kartu centering your reading, let's say that way. Ada magician, mungkin ini bulan dimana kalian bisa mewujudkan apa yang selama ini kalian mau. Nggak tahu sih itu terlalu masih terlalu abstrak Del. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau ngelihat ada magician di sini, ada pelajaran yang udah kalian ambil, ya kayak ada banyak hal yang udah kalian kuasai yang pada akhirnya sekarang kalian bisa memanen hasilnya. Ya ini bukan kalian yang tiba-tiba manifest apa yang kalian mau gitu aja, enggak. Ini manifestnya kalian sekarang ini adalah ada usahanya gitu, kayak ada disiplinnya. Kayak magician tuh kan dia nggak tiba-tiba malam itu dapat pencerahan terus dia bisa ngelakuin trik magic gitu, enggak kan. Iya, magician tuh latihannya berat, man. Butuh disiplin magician tuh. Jadi aku ngelihat ada hal itu. Aku masih belum jelas ya soal apa yang terwujud, tapi mungkin yang kalian manifestasikan yang pertama terlintas sih hidup ya, kayak kalian memanifestasikan lifestyle yang selama ini kalian impikan, tapi mungkin gak cuma di situ. Kalau ngelihat ada Ace of Cup di sini, mungkin kalian memanifestasikan hubungan, ya relationship yang selama ini kalian impikan seperti itu. Ace of Cup tuh soal emosi, soal emotional goodwill in the middle of a conflict. Konflik. Enggak sih, aku nggak ngeliat ada konflik. Ya ini Ace of Cup-nya ada di sini by the way. Iya nggak sih? Iya. Jadi mungkin balik lagi ke kalian yang memanifestasikan apapun itu.
pada akhirnya ini bukan apa ya, eh, ini bukan hal yang bakal kalian nikmatin sendiri kayak gitu. Ya aku ngerasa ini Ace of Cup-nya terlalu penuh ya. Cawannya bakal terlalu penuh, bakal terlalu luber untuk bisa kalian tampung sendiri. Aku ngerasa ada orang-orang di sekitar kalian, walaupun di sini baru satu dan satu ya. Ya, cuma aku ngerasa ini terlalu besar untuk bisa kalian simpan sendiri atau tanggung sendiri manifestasinya. Apapun manifestasinya ya, kayak somehow kalau keseringan pakai manifest tuh kayak, tahu gak sih dulu tuh ada istilah manifesto ya. Manifesto tuh kayak kumpulan ideologi yang dibukukan, kalau nggak salah namanya manifesto. Jadi biasanya kayak filsuf atau ya politikus dulu kayak Karl Marx dan sebagainya. Kamu udah baca manifestonya sih itu belum? Kayak kalau kamu ngelihat ya gitu kayak, ya aku ke distract by the way. Sebelah kanannya kita punya judgment, di bawah judgment kita punya wheel of fortune. Ini berat by the way, ya. Ini di luar dugaanku. Ini di luar apa yang aku rencanakan untuk bikin readingan santai, makanya aku banyak ngobrolnya, aku banyak curhatnya. Tapi mungkin di zodiak ini di Virgo nggak sih? Virgo lah. Virgo ya. Sorry. Iya si overlay zodiaknya lupa aku nyalain tadi. Baru inget pas masuk zodiak Leo, terus kayak bisa sih ntar aku munculin pas editing, tapi ntar waktu editingnya nambah lagi, jadi udahlah. Jadi Virgo ini apa yang kalian manifestasikan di sini tuh nggak cuma semata-mata karena kalian inginkan, tapi ini juga kehendak semesta untuk kalian memanifestasikan ini. Ada karma yang luar biasa bekerja di balik layar. Masih belum jelas sih maksudnya kayak karmanya seperti apa, tapi ini kayak bukan karma yang ini bukan karma kalian doang. Ada juga ya, ini bukan cuma karma kalian doang di generasi ini, mungkin ada hubungannya dengan generasi sebelumnya. Aku nggak bisa dapat gambaran yang lebih solid dari itu. Ini emang kesannya sangat abstrak. Kayak timingnya harus sekarang, dan ini kayak seolah ini hasil kerja kumulatif gitu, kayak hasil kumulatif dari nggak cuma kamu, tapi mungkin orang-orang sebelum kamu. Ya di sini ada Ten of Cups di sebelah. Ya di sebelah kiri Magician kita punya Ten of Cups sama The Fool. Oke, aku nggak nyangka Virgo. you caught me out of guard ya. You caught me off guard. Kamu walaupun pada akhirnya kalian ngelihat kebahagiaan kalian di sini, karena apapun yang kalian inginkan akhirnya terwujud di sini. Ada momen dimana kalian ngerasa ya mungkin emang udah rezekinya kayak gitu. Ya mungkin emang udah waktunya, udah rezekinya, tapi nggak ada kuasa lebih tinggi yang bekerja di balik layar, di balik manifestasi kalian. Jadi mungkin kayak yang tadi aku bilang gitu, ini terlalu besar untuk kalian nikmati sendiri. Kalau ya soal itu kayaknya harus aku ralat. Ini terlalu besar untuk ini terlalu besar untuk diri kamu sendiri. Maksudnya kalau cuma kamu doang yang bekerja di sini, hasilnya nggak mungkin sebesar ini. Jadi ada faktor lain, ada kuasa-kuasa lebih kuat lagi, lebih besar lagi yang bekerja di balik layar, di balik terwujudnya impian kalian di sini. Jadi kalau ngeliat The Fool di sini mungkin bakal lebih bijak kalau kalian menanggapi ini dengan lebih nggak takabur lah. Soalnya takutnya kayak yang tadi aku bilang, ini bukan cuma ini bukan cuma hasil kerja keras kalian. Kalau pada akhirnya kalian ngerasa kayak ini Ten of Cups di sini dari Ace of Cups terus ke Ten of Cups, ini perjalanannya kalian tempuh sendiri atau kalian jalanin sendiri gitu. Enggak man, banyak hal kayak orang-orang sekitar kalian juga berperan, pendahulu kalian gitu yang udah ngebuka jalan kalian untuk sampai sejauh ini juga berperan. Jadi
ini momen dimana kalian harus mungkin banyak-banyak bersyukur kayak gitu, atau mungkin cara bersyukurnya salah satunya itu dengan melibatkan juga orang-orang sekitar kalian untuk mensyukuri berkah ini. Ya, ya ini terlalu besar untuk bisa kamu tampung sendiri. Serius Virgo. Ada Page of Cups sama Knight of Coins di antara Ten of Cups sama The Fool. Ya ini yang kalian rasanya apa sih? Ini yang kalian anggap kayak berkahnya itu sederhana gitu. Enggak men. Ini besar banget. Keberkahannya lebih meluap lagi, dan mungkin kalau sekarang kerasanya baru segini gitu, kedepannya bakal lebih banyak lagi by the way. Jadi brace yourself mungkin. Kayak bisa dipersiapkan mentalnya, kayak biar nggak kayak jadi biar jadi nggak orang kayak baru, ngerti gak sih? Dulu sempat ada sinetron orang kayak baru gitu kan, orang kalau nggak biasanya tuh rada culture shock gitu kan, culture shock itu mungkin bisa kalau tiba-tiba kalian kebanjiran rezeki gitu di luar kapasitas yang biasa kalian terima, terus kalian culture shock, kalian ngerasa kaget, ini biasanya nggak gini, biar nggak norak gitu. OKB dulu atau orang kaya baru kayak dulu sinetronnya gitu, kayak orang kaya tapi kok norak. Di antara Magician sama Ace of Cup kita punya Ace of Swords sama The Tower. Wah ini emang terjadinya sangat tiba-tiba gitu, kayak ini bisa jadi hidup kalian berubah 180 derajat gitu. Terus begitu udah berubah gitu, kayak yang tadinya orangnya biasa-biasa, datang dari keluarga biasa-biasa gitu, terus kayak nemu momen ini kayak jeger aja. Tiba-tiba kalian harus dihadapkan dengan gaya hidup yang di luar kapasitas kalian sebelumnya, makanya dan gaya hidup ini kemungkinan bakal stay sih. Iya. Dan semoga kalian bisa bijak ya. Ya, dan aku juga di sini lihatnya kalian bisa cukup bijak, walaupun ya kalian bisa ngelihat ini, atau kalian bisa bikin momen ini lebih lasting gitu, lebih panjang. Di antara Judgment sama Wheel of Fortune kalian punya Ace of Coins sama Ten of Cups lagi. Ya ini apa sih, pemberian atau karma baik yang akhirnya kalian terima di sini. Emang datangnya juga, maksud kedatangannya juga untuk kebahagiaan kalian by the way. Jadi ini nggak kayak kalian dapat rezeki terus rezeki yang sifatnya bakal menguji keimanan kalian, enggak sih, kayak mungkin ada kan kayak gitu, kayak istilahnya kalau nggak salah istidrat ya. Jadi kayak kalian dapat rezeki terus itu akhirnya rezeki yang menjadi cobaan kalian, enggak sih, ini kayak rezeki yang emang datang untuk apa ya, bikin kalian lebih bersyukur kayak gitu. Iya, pada akhirnya aku ngelihat ini kayak rezeki yang akhirnya bikin kalian lebih bersyukur. Hidup kalian berubah total, dan selanjutnya kalian bakal jadi orang yang lebih bersyukur. Soalnya cawannya udah penuh. Karena cawan kalian udah penuh, kalian bisa punya kesempatan atau punya kapasitas buat mengisi cawan-cawan di sekitar kalian lagi. Ya begitu kali Virgo, aku gak nyangka. Ya selamat ya, jangan lupa sama temen, ya jangan lupa sama keluarga. Anyway, segitu aja. Semoga tetap fun ya, semoga tetap ringan. Aku agak kaget tadi soalnya. Dan semoga bermanfaat ya. Dan terima kasih untuk segala supportnya, untuk subs and likes-nya. Cie gila, udah masih berasa itu nggak sih? Aduh, aku nggak biasa pakai ya subs tuh subscription. Dulu aku stream di Twitch soalnya, jadi waktu itu belum sampai monetize sih, belum sampai dapet tombol subscription gitu, jadi belum sampai bisa di subscribe dulu gitu dulu di Twitch. Makanya kayak dulu aku sempat mikir kayak, wah ini kayaknya kalau aku bisa sampai ada yang subscribe tuh kayak seneng banget gitu, kayak aku udah nyiapin gitu. Ya serius, aku udah nyiapin template-nya ya. Thank you for the subs, thank you for the subs. Ya ujung-ujungnya aku nggak kesampaian juga sih, nggak diterusin streaming di Twitch-nya. Aku malah bikin channel di sini. Anyway,
Ya, thank you banget buat supportnya, buat subs and like-nya Virgo, and I'll see you in your next reading.